Alhamdulillah wa syukurillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Apunten kula geser sinten nggih. Kalau yang lebih modal dan acara terjawi, alhamdulillah saged kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala penyakit ya. Kalau ini Presiden Jokowi mau makan apa Pak? Dan Jakarta sampun enten corona, masyaallah. Untuk budi-budi nyebar nih, subhanallah. Kita hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita lakukan apa? Tentu kita menjaga diri kita, gitu. Menjaga diri kita dengan aktivitas yang baik, menjaga daharanipun, kesehatan, aktivitas yang baik untuk kesehatan kita agar kita terhindar dari sini. Yang pertama, yang kedua tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dihindarkan dari segala penyakit buruk ini. Ya, la haula wala quwata illa billah. Semuanya adalah atas daya dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah melanjutkan mulai kajian tafsir Al-Qur'an kita sampai surat Al-Ma'un ya. Sampai surat Al-Ma'un, monggo kita mulai majelis pada sore hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ma'un bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Surat asmanipun surat Al-Ma'un. Al-Ma'un nanti akan saya tafsirkan yang penafsiran dari surat Al-Ma'un insyaallah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya surat itu penamaan surat diambil dari salah satu kata wonten surat tersebut. Nggih, monggo mau asal terjawab Pak. Alhamdulillah. Nggih, di ayat terakhir wa yamna'unal ma'un. Dari kata Al-Ma'un itulah nama surat ini. Al-Ma'un nanti salah satu tafsirannya adalah barang-barang yang berharga, barang-barang yang berguna. Nanti banyak tafsirannya insyaallah di ayat terakhir. Okay? Surat Makkiyah. Kalau kita dengan surat Makkiyah diturunkan berarti sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kemarin ya, sempat kita bahas 3 ayat yang awal. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang mendustakan yukadzibu takdzib
Kadzib, nah itu dusta, mendustakan. Bidin, ad-din penafsirannya dari kata ad-din sendiri ada dua penafsiran. Ini pertama, ad-din adalah yang berarti hari pembalasan. Atas wonten surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan atau hari kiamat kelak. Atau ad-din juga bisa diartikan dengan agama. Gitu. Kalau kita mendengar, yaitu wonten istilah dinul Islam, tersebut dia agami Islam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berulang memberitahukan kepada kita semuanya bahwasanya di sana ada orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari akhir. Ini terkait keimanan. Jadi kemarin kita sempat bahas juga ada di sana dua hal, yaitu ibadah kita. Ibadah kita itu terbagi menjadi dua hal. Vertikal kita dinamakan ibadah hablum minallah, dan juga yang tadi ibadah yang kedua, ada ibadah buatan namung tunggal, sholat selesai, buat iman la ilaha illallah selesai. Ternyata di sana makan ibadah horizontal yaitu hablum minan nas, dan semuanya ini berhubungan. Sedangkan menawi kita dados muslim mukmin yang sae sempurna keimananipun, maka dua hal harus penuhi. Hubunganipun kalian Gusti Allah sae, hubunganipun kalian sesami manusia, tetangga kiri kanan, saudara biasa ini. Ngoten nggih. Maka harus lengkap. Sampai kan Nabi subhanallah maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, sinten mawon iman kepada Allah, sinten mawon iman kepada hari akhir. Ini kan keimanan, Pak. Iman kepada Allah, iman pada hari akhir. Napa nasihatipun Nabi? Fal yukrim dhaifahu fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Subhanallah. Dan ini termasuk hablum minan nas, yang itu sebagai bentuk realisasi pun hablum minallah. Taatullah, ridallah fi ridal walidain. Dan juga hadis menyatakan seperti itu, bahwasanya ridho Allah itu tergantung saking ridhonipun orang tua. Bapak Ibu, ridho selama kalau orang tua ridho selama dalam kebaikan, niku berarti juga alamat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kan semuanya saling berhubungan satu sama lain. Ya kita sae nipun ke Gusti Allah niku sae, salat kita bagus, ibadah kita bagus, tetapi jangan sampai subhanallah ibadah kita itu juga merupakan ibadah, ngoten nggih. Subhanallah. Bahkan Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ada seorang di sana salatipun saya, Masya Allah, pernah bolong. Puasanya subhanallah, puasa sunnah dengan berbagai macamnya dia lakukan. Ibadahnya subhanallah melebihi yang lain. Tetapi kata yang bertanya ini, ya Rasulullah, tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya terhadap tetangganya. Ya Rasulullah, ibadahnya Masya Allah melebihi yang lain secara rata-rata, tetapi lisannya tidak bisa menjaga terhadap tetangganya. Subhanallah. Ini cara tanya kita. Saya kata dewe, sholatipun saya, siamipun saya, sedekahipun saya, infakipun saya. Subhanallah, saya sedang. Tetapi ada catatannya, ya Rasul, tetapi orang ini begitu mudah menyakiti tetangganya. Ya Rasulullah, lisannya begitu mudah untuk dia mencemooh tetangga dan kawan-kawannya. Subhanallah, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini ciri penduduk neraka. Dia finnar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bunuh sabu. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Masya Allah, subhanallah ibadah, tetapi tidak selalu subhanallah hingga tetangga yang tersakiti dengan dia, walaupun dia sholat. Dia finnar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ciri penduduk neraka. Ya Rasulullah, ada yang kedua ya Rasulullah. Dia melaksanakan sholat maktubah. Sholat maktubah, sholat wajib. Dia sholatipun 5 waktu boten bolong. Dia melaksanakan puasa, tetapi mungkin tidak seperti yang pertama tadi. Puasanya Masya Allah, mantap ngoten nggih, boten bolong. Ramadan full, Senin Kamis boten lewat. Tambah Daud mungkin ngoten. Itu puasa. Tapi yang kedua ini mungkin subhanallah ibadahnya biasa. Penting wajibnya boten lewat ya Bang nggih. Nggih Ramadan melaksanakan, puasa sunnah Senin Kamis tidak melaksanakan. Tapi mungkin tidak sebanyak dia.
Dia baca Quran, tapi mungkin tidak sebanyak pertama tadi. Tapi subhanallah, kenapa? Tetapi ya Rasulullah, yang kedua ini dia selalu bersikap baik kepada tetangganya. Dia selalu gunakan lisannya, subhanallah, tidak pernah menyakiti sekalipun tetangganya. La yu'ti ahadan, tidak pernah menyakiti tetangganya sampai kiri kanannya, jamaah yang lainnya. Subhanallah, selalu menjaga lisannya. Tidak pernah ada orang tersakiti ya Rasulullah. Katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya fil jannah." Niki ciri penduduk surga. Dia enggak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaten gitu. Subhanallah. Ini hadis menunjukkan apa? Ini hadis sesuai. Nabi yang ditanya langsung. Anjing Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ditanya seperti itu. Ini menunjukkan apa? Berarti subhanallah, Islam ini mengatur komplit. Ini hubungan kita dengan Allah bagus. Syukur-syukur saya menerima ibadah, masya Allah. Sholatipun wajib komplit, mboten lewat. Sholat sunnahipun, sholat rawatib, masya Allah. Duha, rajin, tahajud, melih, masya Allah. Siamipun Ramadan dilaksanakan, tambah Senin Kamis, tambah 3 hari dalam 1 bulan, tambah kalau ada puasa-puasa sunnah, Arafah, Muharram dan lain sebagainya, bagus. Infak sedekah bagus, sama tetangganya bagus. Oh, ini calon surga. Buatan surga insya Allah, surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga paling tinggi. Subhanallah. Ini berarti ini adalah pentingnya dua ibadah tadi. Ini pun apa? Hablum minallah kali hablum minan nas. Ampun das, ngapunten. Nas itu apa maksudipun? Manusia. Hubungan kepada Allah niku sae, kali hubungan kepada manusia bagus. Dan di sini ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah menjelaskan, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan hari akhir, hari pembalasan? Ini kan tentang keimanan toh. Kalau ayat pertama ini adalah alamat hablum minallah. Tahukah kamu siapa yang hablum minallahnya baik? Lah maksudnya pun ngaten. Tahukah kamu sinten mau sing hubunganipun kali Gusti Allah niku sae, imanipun niku sae? Alamat yang pertama langsung disebutkan Allah Subhanahu wa taala, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sing boten saya maksudnya, mohon maaf saya salah. Sinten yang hubungan yang mendustakan agama, yang hubungan dengan Allah tidak baik, alamat yang pertama langsung disebutkan Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ciri yang pertama itu adalah orang yang gemar atau sering menghardik, membentak, berbuat buruk, tidak menyantuni anak yang yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Masya Allah. Ya. Kalau kita lihat konteksipun, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ini orang yang menghardik anak yatim. Subhanallah. Ini kalau kita bagi yang konteks hablum minallah kalau hablum minan nas. Kalau anak yatim menghardik anak yatim itu termasuk hablum minan nas. Yang pertama hablum minallah. Ini loh tanda orang yang mendustakan keimanan, mendustakan agama, mendustakan hari akhir. Yang alamat yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Kenapa yatim? Kenapa Allah khususkan yatimnya? Padahal menghardik kita mau tenang saja, gitu. Menghardik tetangga, menghardik saudara kita tenang saja. Tapi Allah khususkan kepada anak yatim. Karena fitrahipun anak yatim itu dikasih sayangi. Fitrahipun anak yatim itu untuk lemah lembut kepada anak yatim, gitu. Anak yatim kan perlu dikasihani, Bu. Siapakah yatim itu? Kalau dalam agama, dalam secara syariat, istilah al-yatim secara syariat adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan dia belum mencapai balik. Ulangi ya, yatim secara syariat yaitu anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan belum mencapai umur balik. Itu secara syariat. Dan Indonesia ada tambahin mulai kalau di tanggal wafat ibunya, asmanipun apa? Piatu. Tapi karena secara syariat yang yatim, masuk istilah yatim di sini adalah yang ditinggal oleh ayahipun. Karena apa ayah? Karena ayah sebagai tulang punggung keluarga.
Kalau teman keluarganya kemudian wafat, meninggal oleh ayahnya, siapa yang mencukupi? Gitu. Walaupun di beberapa tempat atau ibu menggantikan peran ayah untuk mencari rezeki, gitu. Tetapi syariat berikan garis niku wau yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan dia belum mencapai umur balik sampai dewasa. Kalau Imam Syafi'i, para ulama itu sekitar umurnya 15 tahun, itu macam umur balik Pak. Ditandai dengan kedewasaan karena laki-laki dijelaskan dengan mimpi basah, kalau perempuan ditandai kali haid, itu tanda-tanda balik. Bahkan sekarang, kalau zaman sekarang balik itu mungkin lebih cepat. Kalau rata-rata 14-15 tahun. Saat ini dengan kemajuan zaman, macam-macam, subhanallah. Umur 9-10 tahun sudah, macam-macam. Balik itu bisa maju, bisa lebih cepat. Tapi secara umum para ulama menjelaskan, itu umurnya sekitar 14 sampai 15 tahun untuk mencapai umur balik. Pada dikaldadi yatim, yaitu orang yang berbuat sewenang-wenang, mendolimi anak yatim, memakan harta anak yatim. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah alamat orang yang mendustakan agama. Anak yatim dalam Islam begitu dimuliakan, Bu. Subhanallah. Nawi dengan ibu dimulakan Allah dan keluarga rezeki, subhanallah. Coba sering-sering untuk menyantuni anak yatim. Nabi menjanjikan sinten mawon yang rajin menyantuni anak yatim, ana wa kafirul yatimi kahataini. Nabi pernah katakan iki, Pak, mempraktikkan saya dan orang yang gemar menyantuni anak yatim kados ngeten seperti ngeten iki di surga. Masyaallah. Ngeten iki maksudnya mana, Pak? Saking di surga. Ini karena apa? Saking dekatnya. Ana wa kafirul yatimi kahataini, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinten mawon yang rajin menyantuni anak yatim. Kita masjid Tanbir Ghafir ini sumbangan keren, Pak Rahmat. Program khusus santunan anak yatim. Dari enten ya, bisa digalakkan bagi program baru. Minimal sekitar begini, sinten mawon anak yatim yang kekurangan butuh bantuan, gitu. Ini saya dilakukan beberapa kali menjumpai di Palu sana ada program khusus untuk memberikan santunan kepada yatim dan duafa. Ini sakit, Pak. Terus nanti monggo dibuat program baru, didata, gitu, sekitar Tanbir Ghafir bagi sinten mawon yang yatim duafa, syukur-syukur dibiayai, minimal kebutuhan pokok. Anak-anak yatim itu dibantu langsung dari masjid. Masjid dari mana? Sekian jamaah. Insya Allah kan banyak nanti. Nah, setelah bahasa mawon ini harusnya monggo. Tidak ingin jadi pada dekat tadi yatim ingin bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah. Mungkin dibahas bersama di takmir untuk santunan anak yatim bulanan, minimal untuk sekolah mereka, kebutuhan pokok mereka, syukur-syukur sampai mereka dewasa bisa mandiri, masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Dan ini merupakan syariat yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Banyak sahaja ayat membahas tentang anak yatim ini. Pada dikaldadi yatim itu amal nomor 9. Nomor kali wala yahuddu ala ta'amil miskin. Alamat yang nomor kali orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari akhir, yaitu orang yang tidak menganjurkan untuk memberikan makan orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Kok bukan menganjurkan pribadi, yaitu tidak pernah ngajak-ngajak. Ada tetangganya kiri kanan dereng dahar, subhanallah, miskin, gak punya apa-apa, subhanallah, mungkin sangat perlu bantuan, tapi orang miskin ada. Rasulullah SAW berikan contoh bagaimana beliau terhadap orang miskin begitu cinta, ya, sangat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk alamat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sampai berdoa, sering berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqni hubbal masakin. Ya Allah, rezekkan kepadaku, ya Allah. Doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hubbal masakin, yaitu untuk mencintai orang-orang miskin.
miskin. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau diberikan kecintaan kepada orang miskin, agar cinta mudah membantu orang miskin, cinta kepada orang miskin. Subhanallah, itu termasuk alamat keimanan. Itu dari ketiwidin. Alamatnya yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama yang tidak peduli terhadap orang miskin. Orang mendustakan hari akhir yang tidak peduli terhadap orang fakir miskin di sekitarnya. Subhanallah. Kemudian syarat-syarat al-miskin pun apa? Al-miskin atau fakir, ya. Nanti istilahkan antara fakir sama miskin. Nah, ini dalam syarat atau beda nih pun. Fakir, ya, al-fakir sama al-miskin. Al-fakir asyaddu minal miskin. Ulama menjelaskan fakir itu lebih dahsyat keadaannya daripada orang miskin. Bedanya kata, orang fakir itu yang tidak mempunyai apa-apa atau boten mempunyai penghasilan, tidak mampu bekerja. Ya gerang apa sampun sepuh sangat gitu, boten dengan putra kiambaan, boten sakit ambel-ambel, enggak punya apa-apa, enggak punya penghasilan bulanan, subhanallah, tidak bisa mencukupi kebutuhan keseharian dia. Ini termasuk adalah fakir. Miskin pripun? Dalam istilah syariat al-miskin dia mempunyai penghasilan tetapi boten cekap. Misalipun putranipun sedoso penghasilan pun sebulan 1 juta, cekap apa boten? Cekap Bu, masya Allah. Mereka cekap lagi. Gitu, cekap deh. Kalau biasa sekolah macam-macam, masya Allah. Gitu orang kurangi sekali lah. Berarti pun kalian doso. Nah, itu boten kalian doso tadi. Penghasilan pun nggak 100.000 misalnya. Yang jelas adalah bagaimana dia mempunyai penghasilan, tetapi dia itu boten cekap untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ya. Kebutuhan pokok itu apa? Papan, sandang, pangan, minimal niku ya. Dalam syarat tidak dibahas Pak itu. Malbas yaitu untuk sandangipun, pakam untuk makanannya, sama maskan namanya, maskan untuk tempat tinggalnya. Kebutuhan pokok manusia ini dia tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok dia. Ini digolongkan golongan miskin. Kalau fakir tadi belas, boten napa-napa, bukan sakit yang tidak punya pemasukan sama sekali. Kalau miskin dia punya pemasukan, tetapi sangat atau tidak mencukupi kebutuhan dia untuk kebutuhan sehari-hari. Ini dinamakan miskin. Dan syariatnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Setan mau yang mendustakan agama, mendustakan hari akhir, maka lihat alamatnya, dia tidak mencintai orang miskin seperti itu. Tidak memberikan makanan untuk orang miskin, tidak membantu subhanallah dengan berbagai macam yang bisa dia punya. Dengan berbagai macam cara dia bisa punya. Dia punya harta lebih, sakit bantu gitu. Mempunyai kelebihan dalam harta, dia membantu sekitarnya dengan berbagai macam cara, Pak. Ya menyantuni bulanan sakit, merutakan misal sarapan, diam saja, berikan sarapan mereka 12 bungkus untuk dibayarkan ke orang-orang miskin sekitarnya, subhanallah, dengan berbagai macam. Nah ini alamat nomor kali wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu yang tidak mengajarkan untuk berikan makan orang miskin. Ini kok alamat yang kedua dari setan yang mendustakan agama. Kemudian ayat yang keempat, nah ini subhanallah, membahas tentang yang mungkin siapapun bisa terkena setan maut. Yang Allah subhanallah, ini begitu penting dalam kedudukan dalam agama kita. Fawailul lil musallin. Apa artosipun? Fawail, kata wail niku artosipun enten nafsiranipun nomor setunggal celaka, kecelakaan, kerugian baginya. Penafsiran wail nomor kali niku wail artosipun lembah niku napa nggih? Enten gunung ageng nika nggih, antara dua gunung yang begitu dalam itu namakan lembah. Tapi lembah nopo? Sanes lembah Gunung Lawu. Lembah Gunung Lawu itu gitu. Masyaallah, asrep mereka. Tapi di sini adalah wail adalah lembah di neraka jahanam. Bahkan sifatipun wail lembah neraka jahanam niki
gunung-gunung kalau di bumi ini dimasukkan tenwail ini lembah di jahanam ini, maka gunung-gunung itu akan meleleh. Saking panasnya, saking bagaimana siksa wail ini. Wail, celaka. Tafsiran pertama bahwa celaka. Tafsiran nomor kali wail adalah lembah di jahanam, panas, dan bahkan kedalamannya itu ada sahabat menafsirkan Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan kedalaman wail niku menawi diukur maka perjalanan kurang lebih 40 tahun perjalanan. Itu sudah berapa? 40 tahun perjalanan itu bukannya tak ada sepeda itu dalamnya kita. Lah untuk sinten wail? Fawailul lil musallin. Celakalah wail lembah jahanam bagi al-musallin, orang-orang yang sholat. Kok sholat toh? Sedap. Sholat toh asal wail mana? Sholat sing pripun? Nah ini dijelaskan subhanallah. Di ayat selanjutnya Allah langsung menjelaskan, bukan ke orang sholat dengan orang rajin sholat asal wail, betul Pak? Kalau kita potong oleh wailul musallin ini bahaya. Tapi ada setelahnya penjelasannya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah ini yang Allah ancam dengan wail celaka, yang Allah ancam dengan wail lembah jahanam niku wau alladzina hum an sholatihim sahun. Napa artosipun sahun? Sahun ada berapa sifat? Ya, tingkatan pun dari sahun, yaitu sahun itu apa? Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai pripun? Nah, ini jelaskan sahun tingkatan pun lalai terhadap sholat. Kenapa kok sholat? Saat ini kita masuk sahun. Napa kok sholat yang Allah bahas di sini? Karena sholat itu ibadah yang paling pertama, yang paling utama setelah syahadat. Urutan rukun Islam itu punya Islam ala khams, dibangunlah Islam atas 5 perkara. Nomor tunggal apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nomor kali langsung Pak, iqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Maka kalau kita setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tunjukkan bahwasanya ibadah yang paling utama, yang paling primer, yang paling setunggal, jangan sampai dilewatkan adalah sholat. Sholat ini ibadah yang boten ditinggalkan bagaimanapun keadaan kita, kecuali satu. Saya coba tanya Pak, satu saja. Kalau ibu jelas, pas ibu datang bulan, betul istirahat dia. Terutama yang bapak-bapak atau secara umum, sebutan sampun boten haid. Satu gal mau kita boleh atau tidak menunaikan sholat, apa Pak? Apa? Mati. Setunggal mawon saya situ. Sampun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama masih ada nafas berhembus, subhanallah, satu-satunya ibadah cuma sangat ditinggali. Kaji wajib nopo? Ibadah haji ini wajib nopo? Wajib bagi yang mampu, ngoten nggih. Misal kita berpikiran kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, nggih dereng wajib. Zakat Bu. Zakat mal niku ya, zakat nggih, subhanallah. Wajib apa mboten? Wajib bagi yang memenuhi nisab. Nisab itu apa? Yaitu setara dengan 85 gram emas. Emas saat ini pinten Bu setunggal gram? Apa nomor badan? Pinten? Pinten Pak? 100? Iya, sekitar 100.000 lah nggih. Nah, dikalikan 85. Pinten niku 40 juta gitu. Menawi di atas itu Pak, harta jenengan yang tersimpan di bank atau tersimpan di dagangan dan sebagainya, maka 2,5% setiap tahunnya ada dizakatkan. Gabungannya nggak 1 juta Mas, nggak setunggal juta. Nah, itu dari masuk nisab namanya. Ya, dari masuk nisab itu batas minimal zakat. Kalau belum masuk zakat 85 gram emas murni 24 karat ya.
itu belum wajib. Syaratnya dua, mau nisab sama memenuhi 1 tahun haul namanya, haul 1 tahun. Itu zakat. You know? Subhanallah. Nah, satu-satunya ibadah wajib yang wajib sehat sakit. Sehat wajib sholat. Gerah wajib sholat enggak? Wajib. Mas aku di rumah sakit ini brengsek ya. Mboten. Aku masuk angin ini besok rasa sama jejek. Mboten jejek misalnya dengan mboten tak ketemu masjid napa-napa. Aku masuk angin flu akan mudun akan demen rasa sholat ya Mas. Mboten saged. Enggak usah ditawar. Sholat iman, sholat berdiri. Yang mboten saged sebenarnya kalau bisa berdiri, sholat adalah dengan duduk. Misalnya dengan B, nopo niki biasanya saya nyerang niki itu nopo asamuran. Nggih. Encok. Encoknya mboten sampai sujud, terus salat apa? Niku jenengan lenggah misal. Saya stol iki. Bisa jenengan encok, jenengan sujud teng, atau misalnya aduh, itu repot ini. Jenengan saya tidak masjid, jenengan ning kursi niki, pada kursi nipun mriki lenggah atau napa-napa. Nggih to? Masyaallah. Duduk boleh sholat itu, tapi tetap sholat. Gitu. Kalau nggak bisa duduk, lalu Islam gitu loh. Nggak bisa duduk, maka tiduran berbaring dengan berbaring. Gitu. Wes semampunya dengan berbaring ada kiblat. Gitu. Berbaring bukan saged. Berbaring bukan saged. Misalnya pun ngangkat tangan berbaring dengan angkat tangan tatapan gitu. Allah. Kalau duduk gitu, sedikit saya singgung. Kalau pas duduk ini kita pada misalnya pun kiblatnya mereka, jenengan tesih saged sujud, mboten saged sujud Pak. Menawi mboten saged sujud berat kepala dan lain sebagainya atau susah untuk sujud, maka di napa niki jenenge? Dingkluk gitu. Rukukipun Allahu Akbar sekedhik, sami Allah liman hamidah, ngoten nggih. Sujudnya agak dingkluk meleh, jadi lebih dalam dari rukuknya. Ngoten nggih. Tapi kalau masih mampu sujud dengan sujud, mboten ngoten niku. Kemudian kalau pas berbaring nggih, Allahu Akbar tetap diangkat tangannya, Allahu Akbar. Dan kemudian pas dengan imah, imaan, yaitu dengan isyarat kepala. Allahu Akbar. Hati-hati niki. Oh niki nembe ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, ya Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Ini kan mboten saged lenggah, nggih, saged lenggah mboten berbaring. Kok ngangkat seabot? Gitu. Ini sahabat sangat misalnya dengan saya gerak stroke misalnya buat aja masih sadar dia. Waktu mau boleh nggak bisa bergerak tapi masih bisa, maka dengan semampunya dengan isyarat. Allahu Akbar. Sakitnya ngoten gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok niku banyak sakit meneh? 14 ngono. Telepon salat di salat akeh gitu. Mboten salat lho bener, berarti pun banyak di salat akeh. Tapi masih selama kita masih menghembuskan nafas, gitu, masih ada nyawa, masih bisa sadar, maka ibadah sholat tidak bisa ditinggalkan. Buat nanti closing, closing pun enten diskon segede, diskon 50%. Kok diskon kok menaknya malah? Wah ini Indo Grosir loh ya, Indo Grosir dibagikan. Kalau buatan iklan bu, tapi dibagikan lah. Menunggu diskon itu angsa, namanya bahasa syariatnya adalah rukhsah. Boleh pada saat kita safar bepergian jauh, berikan jauh dengan jarak kurang lebih dari 80 km, 85 km, ya, tidak Jawa Timur, tidak Jakarta dan sebagainya, maka boleh dirukhsah, dijamak kalih qashar. Jamak itu dikumpulkan pas zuhur jenengan angsal sholat pas di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Kalau di sholat pas di sholat asar, sholat yang kedua namanya jamak takhir. Maghrib isya, sholat di waktu maghrib jamak takdim. Kalau di waktu isya namanya jamak takhir. Itu angsal, ya, jamak atau dengan qashar plus qashar itu 4 rakaat 50%. 4 dados kali yang tunggal 4 sekawan dados sekawan rakaat iki dados kali 3 dados pinten? 1,5 setengahnya salami pripun? 3 tetap 3 kali dados kali mboten dados tunggal
Kalian betul kali wae Kang diskon namung Kang sekawan rakaat, sekawan dados kali. Tiga mboten saged, tiga tetep tiga. Kunci setengahnya pripun? Sami Allah liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya pasti tidak lho, itu tunggal setengah. Mboten nggih? Empat jadi dua. Yang saya saged dikosor dipendekkan, zuhur dados kalih, asar dados kalih, ya toh, isya nggih dados kalih. Tapi nggak bisa ditinggalkan, ya, tetap dilaksanakan, diikomati setiap sholat. Ini sering saya jumpai. Ya, sunnahipun Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bukan dia pas kalau jamaah kau sendiri. Komati sebelum mulai ya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Selesai komat Allahu Akbar, 2 rakaat sholat zuhur. Mau berdiri sholat asar, dikomati lagi. Itu sunnahipun. Ampun langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat meneh. Allahu Akbar. Kesusunan. Kau hadirin, untuk membatasi ini sholat duhur, komat ini sholat asar. Ngerti nggih? Niki saya cari dari kata. Kalau nembe wudhu ngantri sholat, langsung ngadep cekiki, Allahu Akbar, langsung sholat mulai. Komati dulu. Mboten sadar, mboten napa-napa. Ngadep kedawan nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampun antri keretane sholat berangkat 90. Jam setengah 8 makan iki sudah saudara. Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Salat duhur. Mboten sah. Salat itu mawon nggih, tapi enggak hafal Yasin, Allahu Akbar. Biasa mawon nggih, qul huwallahu ahad. Qul huwa ini pas. Ya, atau surat-surat pendek aja yang dibaca. Karena itu memang qasar, ya. Salat jamak dan qasar. Tidak. Kalau mau sholat sunnah mau, tapi tidak disunahkan untuk sholat sunnah. Tidak apa-apa, karena saya wajib aja di kosor, sholat sunnah tidak harus dilaksanakan. Tapi kalau mau tahajud di malam harinya, dan kita ke hotel, saya tetap tahajud. Ada waktu untuk sholat duha, boleh saya. Dan satu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat sunnah fajar. Jenenge fajar, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini sholat adanya sholat subuh itu layak terhubung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah meninggalkan fi hadarin wala safarin, walaupun dia dalam keadaan di rumah atau dalam keadaan safar perjalanan, tidak pernah meninggalkan Sallallahu Alaihi Wasallam karena fadilahnya. Ini karena kedudukan sholat itu begitu tinggi. Kenapa nih sholat langsung sebutkan alladzina hum an sholatihim sahun? Karena sholat ibadah yang paling utama. Dan berkaitan akhirat, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Ibadah itu panjenengan. Ingkang pertama kali dihisab itu dilihat, dihitung, dipirsani oleh para malaikat. Dan itu adalah ibadah sholat. Idza sholat kalau baik ibadah sholatnya. Misalnya ini sholat, ada ibadah setelahnya, enten napa niku zakat, infak, sedekah, maos Quran, haji, sholawatan, semacam-macam nggih. Niku wau. Lah niku wau sing pertama kali niku salat. Dibikani salatipun. Lah saya napa boten salate. Niki tae nggih saya napa boten bismillah kesangat. Untuk boleh ya, alhamdulillah. Niki saya noboten ngaten nggih. Niku nomor salat. Sanes teh. Alhamdulillah sinten nggih. Salat. Salatnya dibuka dulu catatan amal salatnya. Aduh, iki salate. Yuk. Ngaten nggih. Misale pun proa ngaten nggih. Cara bis ngoten nggih. Bolong jendelane ra karuan, bane arep mledos ngoten nggih. Atas martabak ngoten Pak Demon iki gosong ngoten iki. Iki gulane kakean ngoten iki misis kok kuat daerah diwalik gosong cara daharan ngoten. Cara sabit nani tani mriki. Enten. Kata nggih. Cara tani ngoten nggih pripun kathah werenge ngoten nggih masyaallah. Iki panene kapan esuk wis kena banjir dan sebagainya. Tikus ya, tikus orang banget subhanallah. Itu jelek ini, waduh masalah ini. Itu nanti amal-amalnya kosek. Tidak saluhat sholatuhu. Kalau sholatnya tidak fasadat, kalau ibadah sholatnya itu boten sahih. Subuh
Subuh kudu jam sekawan, sholatnya jam itu duha, gitu. Nah, jamak egal lagi, gitu. Jamak sholat subuh kali sholat duha. Jamak baru nih saya subuh. Jamak kosor lagi subuh plus duha, masya Allah. Yo, yang jamak model mudi, buat kalau rentan gitu ya. Masya Allah. Buat lagi. Oh senes ngabung tuh. Mereka buatan apa gitu? Mereka sholat subuh, bagaimana? Apa lagi lah? Buatan ngeringo gitu. Ngeringo. Duhur kok gitu. Sok sholat, sok buatan. Kau ora sholat neng di, yang tadi kau tanda gawe. Bolong-bolong. Asaripun, asar turun jam 3. Sholatnya jam 5:30 ngajeng adzan maghrib di kono wis salat, masyaallah. Maghrib gitu, wis iki ning endi lewat iki, walah melu dangdutan ning ngene grosir. Nggih. Nanti ketemu dangdutan lagi iki. Mboten tabiul ghafilan dangdutan, pengaosan. Amin. Mboten satu mboten nggih, insyaallah ya Rabbi. Aisyah kok mboten enten iki. Pundi niki wala gara-gara nonton sinetron bablas. Nah, sing gemar sinetron sinten mriki. Lah misalipun ngoten niku, Pak. Masyaallah ya Rabbi ya Rahman. Ya toh? Itu bisa merusak amal-amal setelahnya. Tapi sebelum itu, misal sholat wajibnya kok bolong-bolong, nanti dilihat sholat sunnahnya. Ngaten, hisabnya ya gitu ya. Sholat wajib pun kok kadang misal dari sempurna, lihatlah sholat sunnahnya. Kok sholat sunnah, atau sholat sunnah, pun bareng ya. Kalau masih kok ideal sholat sunnah juga, maka nanti bisa sholat sunnah itu menambal, ya, menambal sholat wajibnya. Tapi kalau sholat sunnah dia buat tahun belas, masya Allah. Jadi kalau tidak sholuhat sholatuhu, kalau nanti sholatnya ini saya sholatnya pun masya Allah catatan pun komplit ini sholuha sahiru amali, maka insya Allah amal-amal selanjutnya akan dihisab itu mudah. Tapi kalau sholatnya pun kata semua pembuatan saya karena bolong ya masya Allah fasada sahiru amali, maka itu bisa berpengaruh terhadap amal-amal selanjutnya. Amalnya yang lain bisa ikut rusak karena rusak sholat. Itu gitu. Maka pertama kali yang perlu kita jaga dan sampai lewat itu perkara sholat. Kamu ada? Ya, untuk di mana ada dulu. Oke. Rasakan bismillah. 9 menit 40 detik ya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jangan kalah. Lembah neraka bagi orang yang salat dan dia melalaikan salatnya, lalai dalam salatnya. Salat kedudukannya begitu mulia dalam Islam. Pertama kali dia hisab ya. Dan ini merupakan ibadah yang sangat sampai kita tinggalkan, benar-benar kita jaga, ya. Kemudian alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Sahun, lalai, itu ada beberapa tingkatan. Ya, tingkatannya pun mawadah. Ini sambil kita cek diri kita nanti yang mana, apakah kita masih termasuk di dalamnya, dan kita segera merubah diri. Dan jangan sampai justru subhanallah kita dikalahkan Allah menjadikan wail, na'udzubillahi min. Sahun, ya, tafsirannya tingkatan sahun yaitu lalai terhadap sholatnya. Tingkatan yang paling pertama dan yang paling parah adalah orang yang tidak mengerjakan sholat. Ngaku Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, KTP ini pun Islam, sebut Islam KTP. Masya Allah. Terima kasih. Subhanallah ya kalau masih ada saudara, masih ada tetangga, kita doakan lagi semoga saudara segera mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi itu yang kita khawatirkan. Yang pertama, orang yang tidak mengerjakan sholat. Sholat adalah ibadah yang paling wajib dalam Islam. Jangan sampai ditinggalkan. Sholat ibaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Faqad aqamaha faqad aqamaddin. Mendirikan sholat, mendirikan agama. Menghancurkan sholat, dia tidak melaksanakan sholat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Ini paling penting. Ya, tidak mengerjakan sholat itu serasa gampang sholat. Masya Allah, ya, jangan sampai. Jadi itu yang tingkatan yang paling pertama, yang paling parah. Buatan tidak akan sholat. Atau sholat pakai cara yang lain. Kalau di Barsaking Jawa Timur, bulan dan Ponorogo gitu. Itu sholat pun enten nopo khas ya mbak, sujudnya sing dianu nopo nggih istilahipun anu nipun semar nopo nggih nipun jadi sholatipun sebutan kados sholat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkene sembahan sujud kejawen niku lho apa sering darmo gandul nggih niku nggih macam-macam niku ternyata niku subhanallah kula nggih sedherek kula niku buatan sholat atau sholatnya benten mas aliranipun kejawen khas darmo gandul sholatipun nggih pripun duka subhanallah ya kita jangan sampai lah tapi masih ada ternyata di masyarakat daerah sana-sana. Nah ini yang pertama tingkatan sahur adalah tidak mengerjakan sholat. Tingkatan nomor kali ini dia sholat sok sholat sok boten nah ini bolong terkadang sholat, terkadang tidak sesuai mood sampai naik subuh ngantuk rasa sholat 12 duhur nyambut amal wonten sah asar alah kesel ibarat damel ngopi wae ning warung mboten sholat meneh maghrib kebe sholat Allahu Akbar wonten masjid ibarat masjid tidak boleh kita teng warung mriko boleh sego goreng 12 ngantos dalu iki maghrib tok salate sampe niku Pak enten nggih seminggu sekali sholat apa? Jumatan. Subhanallah. Wajib paling setahun 2 kali. Idul Adha itu mungkin lah gali-gali itu udah ada komplit Pak. Komplit kabinannya gitu. Sholat setahun 2 kali. Masya Allah. Karena sholat dulu itu udah kan penuh itu, semuanya keluar. Masya Allah. Besoknya, ini Idul Fitri, besoknya sholat subuh. Hijau tadi penuh kemana? Tarik terungsok, Masya Allah. Tabur mobil soal penuh ya, subuh ini buat Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi mereka Pak, Jawa Timur kalian itu lagi kadang yang mencoba hal-hal yang lucu di sana. Tiangnya kalian apa? Tiangnya pun yang sholat, kalian tiangnya masjid, kalian tiangnya masjid. Tiangnya masjid kalau hitung, itu sedoso ya. Yang sholat itu sampun sepuh imame ngoten ya. Masya Allah. Pripun? Berarti nek parah iku mulai. Enten ya sing ngadan niku, sing imam nggih niku. Kok kudu diborong sedanten Mbak Masya Allah. Niki pripun wonten pundi tiyang-tiyang Masya Allah ya Rabbi. Subhanallah. Nggih, ada soalnya. Ya ini tingkatan yang kedua, sahun yaitu melalaikan sholat. Dia kadang sholat, kadang tidak sholat. Yang paling penting jangan sampai lewat pokoknya sholat wajib pun itu, gitu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini yang paling dipegang kita. Ya, kalau jamaah sini ya lebih, ya, sunnah-sunnahnya ditambah. Tapi 5 ini jangan sampai lewat. Kalau kita punya saudara, punya anak, Pak, ya sudah balik, sudah dewasa, 10 tahun lebih. 10 tahun nggak sholat itu boleh dipukul kata Nabi SAW. Tapi aku dikepel, wah, dulu begini, ampun, gitu. Pukul yang mendidik maksudnya. Orang sholat kalau wah, malah dendam di kemudian jenengan. Didik yang bagus. 7 tahun mulai dikenalkan sholat, 10 tahun boleh dipukul untuk mendidik. Karena sudah mendekati usia balik. Kalau udah balik mukallaf dia, kalau udah mukallaf dia kena pahala dan dosa wajib untuk sholat. Dan sholat sudah buatan dia tingkatan sahun yang kedua. Tingkatan yang ketiga, sholat dia. Sahur dia yang ketiga ini sholat. Dia sholat, subuh dia sholat, duhur dia sholat, asar dia sholat, maghrib sholat, isya sholat. Loh kok tetap sahur kok Mas? Tetapi dia selalu mengakhirkan sholatnya. Subuh jam 6:30, duhur jam 6:30,
2:30. Maghrib 6 kirang seperempat. Masya Allah. Futsal mas, futsal sampai. Masya Allah. Maghrib, kenapa asar jam 6 kirang seperempat? Maghrib itu deh di jaman Malaysia. Kadang buat tindakan. Masya Allah. Itu khawatir kena sahur tanpa ada udzur ya. Tapi kalau itu ada udzur seperti kita safar itu boleh. Gitu, diakhirkan atau dicepatkan sholatnya. Bukan apa-apa namanya udzur, gitu, safar. Tapi bukan yang udzur dan jadi kebiasaan kok berdinten sholat subuh jamak duha niku wau, Masya Allah. Nah ini dikhawatirkan menjadi kelompok yang ketiga sahur yang diajarkan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sholat tetapi selalu mengakhirkan sholatnya. Gampang karena mengkualah gampang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan meneh. Allahu Akbar, adzan meneh. Mengkuai lah. Gue kan iso di jamak, Masya Allah. Gitu. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat dulu. Lebih rapat menanu. Sholat dulu ya Pak Lurah. Oh, Masya Allah. Gitu. Nabi dagang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak tutup, sedang sholat. Oh, Masya Allah. Hebat nih gue gitu. Subhanallah. Itu karena sholat jadi prioritas. Siapa yang mementingkan sholat dalam kehidupannya, maka insya Allah akan mementingkan dia dalam hidupnya, akan merahmati dia. Tapi alamatnya, kalau kita kemudian mengakhirkan sholat kita, segampang-gampangan sholat kita khawatir juga Allah akan menggampangkan kita. Terus tak nilai gitu. Dan alamat kita seberapa dekat Allah dengan kita, alamatnya seberapa dekat kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alamat itu. Nomor 3, nomor sekawan yang terakhir. Sahur nih, nah terakhir gua bahas. Dia sholat di awal waktu. Tuh nomor sekawan, nih deh. Sholat dan dia di awal waktu seringnya. Sesuai waktunya, tepat waktu. Tetapi masih termasuk golongan sahur. Yang kita khawatir. Saya juga khawatir termasuk di golongan tadi. Bagaimana kok bisa seperti itu, Mas? Gimana kalau dia sholat, dia tepat waktu, tetapi masih dalam golongan sahur? Karena dia sholat tidak memenuhi syarat wajib rukun. Ini soalan saya itu harus lebih panjang lebar nanti di pertemuan selanjutnya. Ini suara, karena ini khawatir kita nanti masuk dalam. Kita sholat, salah satu syaratnya, syarat sah sholat adalah toharoh wudu. Ampun keseso wudu. Cocok sedang wudu dan sholat saat qomat, subhanallah, sikutnya belum terbasuh. Masya Allah, gitu. Kepala belum terbasuh. Wajib kepala itu sampai belakang. Kebetulan yang lagi-lagi. Ya. Ibu nanti ada bikin. Nah, saya bahas mengenai ibadah terkait ini karena ini sangat penting, gitu. Karena kita ngapur, yang penting pesan saya pas syarat itu terutama pas wudu ini sering soalnya, gitu. Karena sering pun nanti sikutnya terlewat. Pas pada waktu membasuh kaki, ya mencuci kaki, yang sering terlewat apa? Polok. Apa ini belakang ini? Seperti apa ini? Tungkak. Ini jangan Nabi di Rasul. Wa yudhil aqab minan nar. Hati-hati tungkak ini bisa menyebabkan masuknya neraka. Non saya sampaikan ada hadisnya itu. Siapa yang tergesa-gesa dalam wudunya, tungkaknya nggak pernah dibasuh, kemudian wudunya tidak sah, sholat itu tidak sah. Gitu. Ini adalah syarat sahnya sholat. Ya. Jadi sampai sini dulu insya Allah. Yang penting bagaimana kita sholat, mulai perbaiki sholat ini. Jika mulai hari ini kita perbaiki, terutama kita mulai dengan syarat sahnya sholat, yaitu wudu. Pelan-pelan wudu itu betul sama sosok. Bismillah dengan doa, ya, tumanina, benar-benar wudu disempurnakan, wudunya dibasuh semuanya, tangan benar-benar lewat sampai siku, tungkak semuanya dibasuh, gitu. Itu karena termasuk syarat sahnya sholat. Kalau kita syaratnya tidak terpenuhi, maka sholatnya juga khawatir tidak terpenuhi syaratnya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ya, terus 4 derajat orang yang termasuk golongan sahur. Nanti termasuk golongan 4 insya Allah yang ke depan saya akan jelaskan, saya akan bahas lebih lebar terkait syarat sholat. Kita ulangi ini masalah fikih tapi sangat penting. Ya, syarat syaratnya nopo mawon, wajibnya nopo mawon, rukunnya nopo mawon. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya. Bersambung.
Ya, insyaallah mungkin semoga masih diberikan umur kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa ja'alna ma'al abrar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.